Yunus 90 nih ya. Ketika kami jadikan Bani Israel bisa melintas laut itu merah, padahal di dalam Alkitab laut Teberau. Lalu Fir'aun dan bala tentara yang mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga Fir'aun hampir tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk Muslim. Lo kenapa giliran Fir'aun nggak ngaku dia Muslim? Ini perkataan dia. Inilah suara Fir'aun saat tenggelam dan ingin bertobat, tetapi malaikat menyumbat mulutnya. Suruh siapa disumbat? Apa lagi? Alhamdulillah. Inilah suara Fir'aun saat Artinya surah Yunus 90. Itulah dia suara. Lagian orang mau bersahadat malah disumpel mulutnya. Apa-apaan ini? Fir'aun si marmata. Ini gimana orang mau bertobat kok malah dihalang-halangi? Apa-apaan ini? Dia mengaku Islam loh, mengaku Muslim loh dia. Gimana kawan nih? Jangan nggak diakui. Ini nabi nggak nih? Hari Chen, mungkin ini Chen yang lainnya. Sinyan Kuala juga. Silakan, mau bertanya apa umat Kanjeng? Shalom Kanjeng. Salam. Iya. Aku mau ini Kak, mau ngelanjutin yang kemarin ya. Itu kan kemarin udah perikop tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sekarang aku pengen ngebahas di Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Itu judul perikopnya manusia dan Taman Eden kan. Nah, fokusnya itu di Kejadian 2 ayat 21 dan 22 Kak. Itu kan dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Thank you. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, jadi pertanyaannya itu, mengapa ya Kak, manusia harus tidur agar Hawa itu bisa diciptakan? Kayak biar nggak sakit. Tuhan itu Aja kalau mau dioperasi ya kan, tulang iga kamu mau oplas kan kok dibius. Biar nggak sakit. Oh, berarti bukankah kayak Tuhan itu kan maha kuasa Kak untuk menciptakan tanpa prosedur fisik manusia itu? Kamu Karena berarti tidak tahu penciptaan itu dari ketiadaan menjadi ada, dan dari yang ada dibikin jadi ada lagi. Nah itulah. Jadi penciptaan Adam itu dia diambil dari yang sudah ada, yaitu Adam, dia dibelah lalu disatukan kembali. Itu. Oh, berarti apakah ini Kak, narasi ini tuh sebaiknya dipahami alegoris atau tetap dibaca literal gitu? Sama, literal aja. Literal ya? Ya karena memang makanya kenapa perkawinan orang Kristen itu demikianlah, mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Iya, sebab sejak semula memang manusia itu berasal dari satu. Itu secara hurufiah itu dimaknai sama, benar-benar dari tulang, dari iga. Benar. Ya, inilah tulangku, inilah dagingku. Ya kan? Makanya kan kalian jadi satu daging. Makanya perempuan itu disebut tulang rusuk. Ya kan? Kalau nanti pacaran kan gitu, oh inilah tulang rusukku yang hilang gitu kan. Maksudnya itulah belahan jiwamu gitu. Belahan jiwa. Oh iya, baik Kak. Boleh ini Kak ke ayat yang lain ya? Silakan. Oke, udah Kak. Bukan tulang sulbi ya. Nah, kamu harusnya tanya Kak, kenapa tidak dari tulang tengkorak atau tulang kaki Kakak? Kamu harusnya lebih detail ke situ. Saya mau menjelaskan ke situ. Coba Kak. Oke. Kenapa harus Iya, dirusuk Kak? kenapa? Kenapa Kenapa harus dari rusuk?
Nah, ini menunjukkan kesetaraan, tidak di bawah, tidak di atas, gitu. Makanya laki-laki dengan perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi, melainkan setara, sepadan. Makanya kalau perkawinan orang Kristen itu disebut perkawinannya harus perkawinan yang sepadan. Jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kenapa tidak diambil dari tulang kaki kau supaya wanita itu jangan diinjak-injak oleh laki-laki, dan kenapa juga tidak dari kepala supaya tidak perempuan itu menginjak kepala laki-laki. Itu makanya harus setara dari rusuk. Oh begitu. Oke. Dan nggak dari tulang rahang, tulang rawan sekalian. Ini si NKR. Oke, silakan. Apa lagi yang mau ditanya? Ini Kak, di atasnya itu kan ayat 16 sampai 17. Itu kan dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, jadi pertanyaannya itu kan berarti menempatkan pohon ya Kak ya, yang dilarang di tengah taman, kayak persis ya di area Adam itu atau di hadapan Adam, itu kan memunculkan kayak ketegangan logika kita gitu Kak. Kayak ini loh, gimana mungkin manusia itu bisa memilih dengan bebas jika itu diletakkan langsung di hadapannya Kak. Jadi secara etis ini kan bisa dilihat sebagai paradoks, yaitu Tuhan itu kan menuntut kepatuhan, tapi Coba kamu baca lagi, ada nggak di depannya atau yang di tengah-tengah dikatakan? Iya ya, maksudku di tengah-tengah Kak. Oke, Adamnya di sisi mana? Itu kan luas ya. Iya, kamu harus tahu posisi Adam di mana sampai kamu mengindikasikan itu di depan mata mereka. Ya, Taman Eden itu berapa luasnya? Berapa hektar? Ada 4 sungai, kamu bayangkan? Iya. Menelusuri dari mana ke mana itu. Nah, itu. Jadi tidak bisa dikatakan di hadapannya gitu. Memangnya kamu tahu posisi Adam di tengah? Nah, ini jangan menambahkan narasi yang tidak ada. Lanjut. Iya Mbak. Apakah ini tuh narasi ini tuh konteks ini lebih menekankan pengajaran teologis tentang kayak tanggung jawab dan konsekuensi, atau literal ujian etis gitu Kak? Manusia, iya, ujian kepada manusia. Ujian, beneran diuji. Karena gini kan, kalau kamu baca di Kejadian 1, kalau kamu lebih teliti di situ ya. Pertama di ayat 27 ya. 26-27 ya. Ya, kenapa itu? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar 26 dan rupa. Lalu ayat 37-nya dijelaskan lagi. Jadi sejak semula rencana Allah adalah menciptakan manusia ini menurut gambar serta menurut rupa. Ada 2. Sudah jadi gambar, diciptakan menurut gambar, terus menurut rupa. Lalu di 37-nya ditegaskan, ya, menurut gambarnya diciptakannya manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi masih menurut gambarnya aja. Belum mencapai rupa. Nah, kalau mau mencapai rupa, ya harus diuji. Itu. Oh, oke. Jadi buah yang dilarang itu, ya ini kan hanya sebagai indikasi pengujian. Jadi bukan buahnya. Jadi kita tidak fokus kepada buahnya, tetapi kita fokus apakah Adam ini mau taat, mau mendengarkan perintah Tuhan atau tidak. Nah itu, jadi sebelum manusia itu mencapai rupa Allah, ternyata masih gambarnya aja dia sudah jatuh. Gitu. Jadi itu murni hanya untuk pengujian supaya mencapai rupa Allah. Tadi sudah kita baca di 1 Petrus berapa tadi? 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, nanti setelah kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kita ini tahu bahwa rupa Allah siapa? Yesus. Kita belum mencapai rupa Allah. Yesus itu adalah rupa Allah. Kita belum bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kita baru masih ke gambarnya aja. Dan waktu di gambarnya aja, ternyata Adam dan Hawa tidak taat terhadap ujian. Makanya Yesus, ini kan kodrat berarti jatuh ya. Ketika Adam dan Hawa gagal, pengujian pertama, kita semua gagal. Makanya ada ayat di dalam Alkitab, saya lupa,
karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi Satu orang saja. Iya, berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Nah, jadi Tuhan Yesus ini turun ke dunia dan mengambil rupa manusia. Mengambil rupa manusia berarti rupanya manusia itu seperti apa? Dilahirkan kan? Setelah diciptakan, rupanya itu adalah dilahirkan. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus juga dilahirkan. Dan di dalam Galatia 4 ayat 4. Thank you, Sar. Roma 5 ayat 19 itu. Ya, dan di Galatia 4 ayat 4 dikatakan apa? Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, lahir dari perawan Maria, takluk terhadap Taurat. Ya. Jadi, ya di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 pun dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan Yesus itu ini memulihkan ketidaktaatan Adam. Tujuan dia menjadi manusia ini adalah memulihkan kodrat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Gitu. Kan belum dapat ini. Ya, makanya Yesus itu mau memulihkan kembali kodrat manusia dengan ketaatannya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Benar-benar taat. Jadi Allah itu sendiri merendahkan diri tanpa menghilangkan kodrat keilahiannya, walaupun dia datang dalam rupa manusia, dia benar-benar memulihkan keadaan manusia. Oleh sebab apa? Kasih. Iya, karena Tuhan itu mengasihi manusia, mengasihi keturunan Abraham lebih daripada malaikat. Ibrani 2 ayat 16 atau 17 ya, 16 ya. Sebab bukanlah malaikat-malaikat yang ia kasihi, melainkan keturunan Abraham. Begitu. Iya, baik. Oh, oke, Kak. Berarti kan itu kan ayat 17 ya, Adam dan Hawa itu kan berarti belum berdosa. Mereka itu kan belum melanggar perintah Tuhan ya, Kak ya. Nah, dan secara narasi itu kan mereka hidup secara fisik, secara kayak sempurna gitu kan di Taman Eden. Tapi Kak, ayat ini tuh juga menyatakan bahwa jika mereka itu kan makan buah itu ya, buah terlarang itu, mereka itu akan mati. Nah, kalau dibaca literal, mati itu kan sama dengan kematian jasmani langsung ya, Kak ya. Tapi kalau kita tahu dari Kejadian 3 setelah aku baca ayat 24 sampai ayat 22 24 itu, Adam dan Hawa itu kan nggak langsung mati, Kak, setelah makan buah. Mereka tetap hidup kayak bahkan selama bertahun-tahun. Jadi muncul pertanyaan baru itu, Kak, gimana bisa ya Tuhan bilang mereka akan mati padahal fisiknya itu tetap hidup, Kak? Apakah ini mati dimaksudkan secara fisik atau secara simbolik atau gimana, Kak? Enggak simbolik, itu secara hurufiah mati. Mati itu artinya kan terpisah dari sumber hidup. Oke, Allah itu adalah sumber hidup. Jadi begitu mereka berbuat dosa, mereka itu langsung menghindar dari Tuhan kan, ngumpet kan. Kemuliaan Allah itu hilang saat itu juga. Makanya mereka tahu mereka telanjang. Sebab apa? Ya, roh Allah itu sudah undur daripada mereka. Jadi mereka tidak langsung mati, Bun. Kamu sekarang ambil tanaman, copot dari sumbernya, tanahnya, langsung mati nggak? Langsung jadi tanah nggak? Oh iya ya, ini ya lama-lama kering mati ada gitu. Proses. Ya, dia masih segar dalam beberapa waktu. Nah, makanya mati yang kamu maksudkan itu apa? Mati yang dimaksudkan itu adalah kita ini berpisah dari sumber hidup kita. Jadi mereka masih hidup itu dengan sisa-sisa roh yang ada pada diri Adam. Makanya kan mengalami penuaan, sakit, lama-lama innalillahi kan, mati kan, meregang nyawa gitu. Nah, demikian kalau ikan juga kamu keluarkan dia dari air, dari sumber hidupnya, apa yang terjadi? Menggelepar, nanti lama-lama mati. Jadi iya, dan saat itu juga ya, dia kan udah berbuat dosa nih kan, udah berbuat dosa dong. Kalau kamu lalu Tuhan itu kan tidak langsung gitu kan, Tuhan kan mempertanyakan dulu kan, mengadili mereka kan. Nah, itu ditanya dulu, Adam katanya kan, nah, di manakah engkau? Ditanyain kan ya, apakah kau? Nah, ini di sidang. Nah, ini merupakan penghakiman. Ini menunjukkan hukum Taurat itu. Ini istilahnya proto evangelion ya. Nah, sebelum masuk kepada hukum itu, ini sudah dikasih gambarannya. Nah, waktu itu diadili kan, dia kan sama ini. Akhirnya apa? Ya, saling tuduh menuduh kan. Pertama Hawa bilang, oh itu si ular.
Terus Si ular, iya. si Adam, oh ini perempuan ini, kan? Nggak ada yang Ya, Hawa. nggak ada yang mau ngaku. Nah, tidak ada kerendahan hati. Tapi ingat, Allah selain adil dia juga kasih. Selain kasih dia juga kasih. Selain kasih dia juga adil. Nah, apa yang terjadi dilakukan Tuhan? Tuhan melakukan kurban. Iya kan? Oh, Mereka iya, kan iya, iya. menyembah pohon ara. Tapi Kasih pohon ara kulit itu binatang ya? enggak. Tapi itu tadi ya, dia menghakimi mereka. Dia mengadili mereka. Tapi tetap menunjukkan kasihnya. Dikasihnya pakaian. Pakaian dari apa? Kulit Kulit binatang. binatang itu. Iya, Ya. apa binatangnya itu? Domba. Berarti ada yang berkorban di situ demi menutupi dosa mereka. Allah berkorban. Jadi domba itu dijadikan kurban buat mereka. Nah, itulah sebab itu merupakan bayang-bayang dari hukum Taurat yang akan datang. Makanya turunlah bukan turun lah ya. Maka Tuhan juga menunjukkan Taurat itu dalam bentuk kurban. Karena kasih menutupi segalanya. Ya toh? Ada ayatnya itu kan. Kasih menutupi segalanya. Jadi kasih Allah itu menutupi ketelanjangan Adam, keberdosaan Adam. Adam itu telanjang kan karena berdosa. Nah itu. Jadi disitulah kurban pertama sekali dilakukan Allah. Yang mengawali kurban itu Allah, dan yang mengakhiri kurban itu juga Allah. Berarti ada darah yang tertumpah kan? Sebab sebab nyawa makhluk itu ada dalam darahnya. Dalamnya. Ya, jadi berarti ada nyawa di situ yang dikorbankan. Itu adalah tipologi dari Sang Kristus. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang kamu tanyakan. Jadi sudah tahu kenapa mati. Ya itu ketetapan Allah, hukumnya Allah. Berarti ada yang mati nggak saat itu? Ada yang mati nggak? Waktu Adam berdosa? Ada. Siapa yang mati? Korban itu. Dombanya yang mati. Dombanya. Iya. Jadi apakah Allah bohong ketika dia mengatakan hari di mana engkau makan buah itu engkau akan mati. Tapi digantikan ternyata. Ya, kematian itu digantikan oleh domba. Ya, itulah sebabnya kenapa Kristus juga mengambil kodrat manusia, ya, mati untuk menggantikan kita semua. Masuk akal nggak? Masuk banget. Iya, karena dosa itu kayak kemarin itu seperti lampu semprong kotor harus dibersihkan. Jadi dipindahkan kan kotorannya sama elapnya. Jadi membersihkan dosa itu ya benar-benar memindahkan. Jadi memindahkan. Kayak kamu membersihkan rumah kan memindahkan kotoran dari satu tempat ke tempat lain kan? Betul. Itu baru bersih. Iya. Tapi hilang nggak? Nggak hilang, cuman pindah. Kalau mau hilang dibakar. Habis. Makanya kurban itu benar-benar habis. Ya, benar-benar bersih dari diri manusia. Kurban itu harus mati. Amin. Ya. Jangan diaminin. Amin. Enggak, aku kaget ya. Ada yang komen ini kan. Ini orang selalu mencari bukan mencari kesalahan. Cuman aku tuh mau nambah. Enggak, ini mau belajar. Gitu loh. Jangan yang di bawahnya, jangan cari kesalahan. Kita belajar dan ini iman mungkin Kristen. Mungkin ada yang nggak ngerti kan di luar sana, melalui aku kan bisa kayak baru paham gitu kan Kak ya. Nggak apa-apa. Silakan. Apalagi yang mau ditanya? Nah, jadi kan Kak sebelum makan buah itu kan 400 orang kok. Iya. Jadi Kak, itu kan berarti sebelum makan buah itu kan manusia belum bisa dikatakan belum punya kesadaran etis atau belum tahu baik dan jahat itu Kak. Kayak hidupnya polos, hidupnya menyatu dengan Tuhan itu kan. Namun bukan tidak tahu yang buah, baik dan jahat, hanya tahu yang baik. Oh iya. Karena kan setelah makan buah karena kejahatan itu baru ada, baru masuk ketika iblis itu menggoda. Iyalah, kejahatan itu memang nggak pernah ada di bumi ini. Jadi kejahatan itu dimulai dari siapa? Ular itu. Dari si jahat. Itulah sebabnya kenapa Allah lebih mengasihi manusia. Sebab kejahatan itu bukan dari dia. Iya, cuman dia hanya terpengaruh, terpengaruh. Itulah. Boleh Kak,
nanya terakhir ini ya Kak ya. Jangan. Ini lanjut di ayat 10 sampai 14 itu Kak. Itu kan tentang apa? 4 sungai tadi. Nah, pertanyaannya itu langsung aja ya Kak ya. Itu kan ada 2 sungai ya, Tigris dan Efrat. Aku udah cari-cari, itu kan bisa dikenali di Mesopotamia dan itu nyata Kak. Kayak membentang dari Turki Timur, Suriah, Irak, Teluk Persia itu ada kan. Tapi setelah aku cari lagi, Pison dan Gihon itu lokasi pastinya itu kan nggak jelas Kak di secara geografis. Nah, apakah narasi ini tuh apa benar-benar tentang tempat fisik atau apa penyebutan itu tuh lebih ke arah simbolik alegoris gitu Kak? Dua terdeteksi, dua tidak terdeteksi. Iya. Oke, iya kan? Ya, itu gimana Kak? Ini mau menunjukkan sesuatu yang di dimensi manusia dan dimensi yang bukan manusia. Allah dan manusia. Itu. Makanya kau cari Gihon dan apa lagi itu? Apa? Gihon dan Pison. Itu merujuk kepada yang goib dengan yang fisik. Itu. Yang goib dan fisik itu ya. Bagus. Ini baru 1 orang yang nanya. Kenapa kalian gak ada yang pada nanya nih 400 orang? Berarti yang goib ini bisa dikatakan simbolik atau alegoris Kak? Ya, bukan simbolik, itu artinya. Itu artinya. Jadi mewakili yang fisik dan mewakili yang tidak kamu ketahui. Itu sebab sebab di dunia ini ada apa? Ada 2 dimensi. Bukan 2 dimensi 2D gitu ya. Jadi ada dimensi manusia, ada dimensi Allah. Gitu. Aku baru tahu ini Kak. Kayak gitu ya. Iya Kak. Tuhan Yesus itu yang dilihat manusia itu kan fisiknya. Tapi keilahiannya namun ada yang lihat nggak bisa, nggak tahu. Jadi sama seperti manusia juga, yang roh itu nggak akan kelihatan. Tapi tubuhmu yang jasmani itu yang kelihatan. Manusia juga terdiri dari yang roh dan dari yang fisik. Jadi sungai itu mewakili yang fisik dan yang tidak fisik. Yang fisik dan tidak fisik. Dan kenapa harus 4 sungai, Bunda? Itu juga mau merujuk. Bagus. Ini merujuk kepada ini merupakan nubuatan tentang 4 penulis Injil. Oke. Iya, Matius, Markus, dan Lukas dan Yohanes dan keempat penulis Injil ini juga menceritakan Yesus yang fisik dan yang non fisik. Yang fisik maksudnya Matius sama Markus gitu ya? Apa gimana? Pokoknya di antara itulah mereka berdua. Dan kalau kamu lihat juga di Wahyu, ya. Dan kalau kamu lihat juga di Wahyu, itu ada malaikat yang berwajah 4. Ini juga merujuk kepada 4 penulis Injil. Udah tahu. Betul Kak. Iya, udah tahu dari itu Kakak ngasih tahu kemarin ya. Bagus, kamu memang harus setiap hari di roomku. Iya, mungkin udah dulu ya Kak. Siap. Iya, terima kasih banyak ya Kanjeng. Sama-sama. Sindi Kodawu. Sindi Kodawu nggak nih? Oke, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya, aku dari tadi juga menyukai kok pertanyaan dari teman-teman Oten, dan justru pertanyaan Oten ini ya, menurut aku itu lebih berkembang daripada pertanyaan botol ya yang selalu menanyakan 4 tahun berturut-turut ya, di mana Yesus mengaku Tuhan, Amsal 7, terus apa lagi tuh, Yesus hanya utusan, Yohanes 17 ayat 3. Ayolah, saya mulai bosan dengan pertanyaan yang sama. Siapa Bapak Paulus? Nggak ada lagi kalian yang bergulir dari pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun. Gas lah, ayo lebih menohok lagi pertanyaannya. Silakan. Oke. Apa ini?
Ini siapa ini Marcel bro, tidak punya harga diri amat muat nama foto Agatha. Dia adalah umatku. Kamu jangan menghalang-halangi. Jangan kamu menghalang-halangi umat itu datang dengan wajahku. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus itu, bagus. Yalah, ya kan Tuhan Yesus saja bilang kan, jangan kamu menghalangi anak kecil itu datang kepadaku. Sungai Bison terdapat emas, damar, bedolah dan batu krisopas. Apa maksudnya kakak? Itu maksudnya imam. Itu tadi udah dibilang. Itu baju imam itu ada terdapat batu-batuan, ya, namanya baju efod. Nih kalau mungkin ada Sari di bawah itu, di Kejadian juga ada, di Wahyu juga ada. Ya, jadi kerajaan sorga itu bertahtakan emas, berdindingkan emas. Itu bicara tentang keimamatan. Imam. Begitu. Jadi itu baju imam itu dipenuhi dengan batu-batuan. Gitu. Sok apalagi? Biar lebih paham mereka bun arti sebenarnya. Iya, jadi kalau batu itu merujuk kepada baju efodnya, bajunya imam. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu mengutus 4 rasul? Itu juga 4 rasulnya menceritakan tentang keimamatan Tuhan Yesus. Mereka itu adalah saksi dari Sang Injil. 4 saksi Allah ini, 4 penulis Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Tuhan mengizinkan itu. Gitu ya. Lagi nulis bun, siap. Wah, ini murid saya yang sedang belajar nih, Sari. Nyimak teko kota Kediri ya Mbak Ayuku. Siap. Pokoknya siapa aja yang berkenan di room saya, silahkan. Yang mau belajar, silahkan. Silakan, kalau ada lagi yang mau bertanya kayak tadi, dan aku lebih suka sebenarnya pertanyaan dari teman-teman Kristen kayak yang tadi, ya. Karena apa? Karena dia keluar dari konteks pertanyaan yang template itu, ya kan? Tata cara puasa Paskah, Kak. Pertama harus sehat. Yang kedua, ya, tidak makan tidak minum. Jangan lupa ya, absen ini ya. Dan dimulai dari petang ke petang, karena kita ini berpuasanya 24 jam penuh, bukan pindah jam makan. Itu yang kesekian lagi, jangan berteriak-teriak. Di dalam Alkitab jelas dikatakan, kalau kamu berpuasa jangan muram mukamu, ya. Dan puasa kita itu hanya diketahui oleh Tuhan, supaya Tuhan, ya, di tempat yang tersembunyi juga membalaskan apa yang kita lakukan. Begitu. Apalagi tata caranya? Berpantang makan daging, ya, ikan dan turunannya. Begitu. Jadi kita disuruh di dalam Kejadian 1 ayat 29, kita makan buah-buahan dan yang biji-bijian saja dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa bun? Supaya kau tidak kayak binatang kelakuannya. Bro, vegan. Iya, kenapa? Karena memang Tuhan Yesus sejak semula, ya. Makanya kenapa kita berpuasa, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena sejak semula manusia itu memang hidup itu, ya, makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau biji-bijian. Hewan juga makanannya sama. Ya, tumbuh-tumbuhan ayat 30-nya. Jadi sejak semula hewan itu juga nggak makan daging. Nah, kita pun tidak makan daging. Tuh, jadi puasa Prapaskah ini menjauhkan kita dari dosa, ya, itu. Dan aturan yang lainnya, ya, jangan teriak-teriak ya sayang kalau puasa, ya. Kayak bocil. Tuh, jangan kayak bocil gitu, rusuh. Gitu, ya kan, Bang Haji Simarmata. Udah tadi kita udah bahas itu kok. Ya, jangan juga kamu itu minta dihormati, minta dihargai. Gitu. Kalau mau puasa itu bentuk merendahkan diri. Perendahan diri kita terhadap Tuhan, ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan dia adalah air hidup. Nah,
Air hidup itu bersumber dari sorga, supaya dia mengalir sama seperti sifat air, ya, dari atas, dari hulu mengalir ke hilir, dari atas ke bawah. Ya, kalau kamu merendahkan diri, maka kasih Allah yang seperti air itu mengalir sampai kepada kamu. Gitu loh. Kalau kamu meninggi terus, ya air itu nggak akan naik ke atas. Yang namanya air itu turun ke tempat yang lebih rendah. Itu hukum atau sifatnya air. Gitu ya. Jadi puasa itu adalah bentuk merendahkan diri, bukan meninggikan diri, apalagi meninggikan suara ketika dini hari. Jadi jangan kau naikkan suaramu, rendahkan suaramu itu. Nggak usah teriak-teriak kau. Tahu kami kau puasa, udah cukup di TV aja berisiknya. Gitu. Harusnya ibu-ibu nggak ikut pengajian ini, Bu. TGL Bun, tanggalnya itu minggu depan. Minggu ini kita masih masuk minggu penghakiman, ya. Minggu depan itu minggu pengampunan. Jadi besok mulai minggu depan kita sudah berpuasa. Itu tandanya munafik memaksakan diri atau tidak ikhlas. Bukan munafik sayang, tapi riyah. Bedakan munafik dengan riyah. Ya, yang riah itu biasanya anak kecil, bocil kan gitu. Kalau ketemu, kalau ada ininya yang baru gitu kan, pamer gitu. Thank you Bang Haji Simar Mata. Ini Simar Mata ini nggak tahu aku, Kak. Bang Haji, di Malaysia tahun lalu ada Pak Cik tampar orang Chinese karena makan di minimart. Astagfir. Ya, harus menghormati ya. Ini ya teman-teman Oten, kalian itu harus menghormati teman-teman yang sedang berpuasa. Kalian juga jangan suka cari gara-gara. Kenapa? Anak kecil lagi belajar puasa. Jeruk sampai 200 ya Bang Simar Mata ya. Iyalah, kalian juga kamu kalau ada orang puasa, kamu harus menghargainya. Ingat, kita sedang mengajarin bocil. Kamu yang dewasa, kamu harus jangan menunjukkan kamu sedang puasa. Ini adalah ciri-ciri ibadah orang dewasa. Lalu Pak Ciknya kenapa di minimart? Pak Cik itu kan mau buka persiapan puasa. Mau beli persiapan puasa. Ya kita nggak tahu apa niat dia ya Kang. Mungkin dia ngabuburit ya. Kamu kalau dia lagi ngabuburit, kamu ngadu ayam gitu. Kirim jeruk mandarin Bun. Betul ya, nanti ku kirim alamatku, kau kirim 1 dus. Jeruk kebanyakan, enggak lah. Pak Ciknya kesasar, oke. Sok kalau ada lagi yang mau bertanya boleh ya. Jangan kalian sia-siakan 3 jam liveku ini ya, pantatku sampai lepes-lepes gini. Sampai tepos, kalian nggak tanya ya. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Apalagi yang mau kalian tanyalah sama aku. Lapor host, semua komal-komal, nggak ada yang ribut, kondisi aman. Hansip juga nggak ada kerjaan. Siap Raden. Thank you Bang Simar Mata. Udah bisa itu ngirim yang mahal. Apa sih? Ngomong apa kamu ini? Cari sampai dapat itu ya. Kakak udah mulai puasa kah? Minggu depan. Koin kenapa kamu sibuk dengan koin saya? Ada orang yang memberkati saya, kamu iri? Nggak ada Bang. Yang ngisi koin saya tuh baru berapa? Baru 30 koin. Puasa yang benar tidak boleh. Puasa yang benar tidak boleh apa Kakak? Ini nggak ketutupan ini. Puasa yang benar tidak boleh diketahui manusia. Bukan, puasa yang benar itu bukan tidak boleh diketahui manusia. Tetapi kalau kamu beribadah, kamu tidak boleh sesumbar. Ya gimana nggak diketahui? Kan kita diberitahu sama gereja kapan kita puasa. Maksudnya adalah kamu jangan seperti orang munafik gitu loh ya. Jangan ibadahmu itu di ganggang, di jalan raya,
berteriak-teriak, apa ya istilahnya, pengen dihormati gitu. Jangan seperti orang Farisi gitu loh, melakukan hukum Taurat tapi untuk pamer, bukan untuk tidak diketahui. Ya boleh-boleh aja diketahui, tapi bukan untuk menyombongkan diri, karena puasa itu bentuk merendahkan diri gitu. Gila hormat, seperti orang Farisi itu gila hormat. Mereka melakukan semuanya, tapi mereka melakukannya karena ingin dihormati, bukan karena mengasihi Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan, upayakan kamu melakukannya itu karena kamu mau mengasihi Allah. Seperti itu. Ya. Apa ini? Puasanya berapa hari, Kak? 40 hari 40 malam. Ya, sampai hari Paskah. Sampai Kristus Yesus itu bangkit. Jadi akan banyak perenungan di bulan puasa ini gitu. Bagaimana yang puasanya suami istri, bunda, ya bertarak, nggak boleh, bukan bertarak tuh pisah rumah ya, tapi pisah kamar. Jadi nggak boleh berhubungan, karena malam juga kita puasa. Puasanya bukan cuma skip makan siang loh. Kita bukan puasa anak kecil ya. Kita bukan puasa seperti ini ya, server sebelah. Kita puasanya itu dari petang ke petang, dari pukul 3 sore sampai ke pukul 3 sore lagi buka puasa, lanjut lagi puasa. Selesai makan, habis malam pertama dapatkan perawan istri, ya perawan lagi, pecahin lagi. Bukan selesai buka puasa ya, 1 jam itu pukul 4 kamu udah mulai lagi puasa, udah langsung ke situ nyambungnya. Apa ini, ngirim oskadon? Pecah. Harusnya Pak Simarmata nggak ikut pengajian ini. Serius Pak. Itu nggak tahu nyambung aja kayak situ ya. Jadi gitu Bang sahabat, ini tadi dia nanya kan. Jadi aturannya tuh seperti itu. Jadi dimulai dari pukul 3 petang, dari pukul 3 petang, 3 pagi, 3 petang lagi baru buka puasa. Selesai buka puasa lanjut lagi puasa. Gitu ya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, dia perawan lagi. Jadi maksudnya adalah ini sejalan gitu ya. Jadi habis buka puasa, puasa lagi selama 40 hari 40 malam, bukan 70 tahun ya. Jadi nggak ada ketegangan. Si sniper. Jadi kalau di sana ketegangan selama puasa, kita harus meloyokan yang tegang. bener nggak, ini serius. Jadi nggak boleh selama 40 hari 40 malam itu kamu tahan ya, jangan syahwat, jangan sangian. Itu bentuk merendahkan diri. Bener-bener kamu itu harus apa ya, melatih rohmu dalam kekudusan. Jadi itu kan artinya gini ya, kita tidak melakukan aktivitas duniawi gitu. Itu membantu roh kamu itu. Jadi bisa menahan itu, artinya kamu kuat, artinya kamu hebat. Jangan nggak tahan malam kau goyang istri kau. Sniper. Iya, nggak boleh ya. Yesus Muslim, manjai. Yesus sunat, sujud, berdoa, puasa, nggak makan, B2, mati dikapanin. Buddha juga gitu loh. Buddha itu kamu bilang orang Hindu juga gitu. Iya kan, sujud, berdoa, puasa, nggak makan B2. Loh iya, Buddha itu pagan lagi. Jangankan makan B2, makan teri aja enggak. Muslim. Iya. Jadi Buddha itu mau kamu bilang Muslim. Bante atau bikuni, biksu, bikuni itu juga mau kamu bilang. Gimana ini? Mau kamu klaim juga, semua lah orang kayak gitu tuh. Klaim lah. Muslim kau bilang. Hindu itu juga puasa dia lebih banyak itu. Ya, dia nggak makan babi juga tuh. Bikuni itu, Bante namanya ya.
biksu, bikuni, Buddha, itu gimana menurut kau? Muslim tuh? Ya, penatua. Kau nggak pintar-pintar, kau udah 3 tahun kau ngikutin aku. Tahun keempat ini. Gak pandai juga kau. Aduh. Yesus suka makan ikan bakar. Kalau dikatakan suka, enggak. Dia makan ikan bakar. Kenapa rupanya? Daripada minum kencing onta kan mendingan ikan bakar, berprotein, bergizi. Bagus itu. Babi juga nggak makan. Iya, enggak. Buddha itu nggak makan, bener-bener vegetarian, vegan. Bukan vegetarian lagi. Semua hewan tidak disakiti. Iya, itu bener-bener go vegan. Kenapa? Dia lebih hebat dari kamu. Kenapa nggak kamu klaim itu? Buddha itu, Siddhartha Gautama itu sebagai muslim. Klaim lah. Kau kan paling suka mengklaim. Kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat aku nggak tahu. Malahan di surah Yusuf 90, Yunus 90, Fir'aun yang udah mengucapkan syahadat malah ditolak kemuslimannya. Fir'aun udah ngaku muslim malah nggak kau akui. Bukalah kitab kau, ya. Sesaat sebelum dia mati, waktu dia di mana? Di Laut Teberau mau mengejar orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Bersahadat dia. Kenapa nggak kamu terima? Dia sesungguhnya aku adalah muslim. Kenapa ditolak? Tuhan Yesus yang tidak pernah ngaku-ngaku muslim, malah kau bilang-bilang dia muslim. Gimana ini penatua? Mau kutunjukkan? Nah ini, ya, ini kamu harus tahu. Iya, nih, ya, ada ayatnya, ada kali pun. Sabar ya. Nih, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dia. Nih, kita cari ya. Ada kali. Tunggu. Siapa ini ngajak-ngajak PK ini? Nggak mau aku. Nih ya. Saat tenggelam dan ingin bertaubat. Inilah suara Fir'aun saat tenggelam dan ingin bertaubat, tetapi malaikat menyumbat mulutnya. Ini Itu dia bersahadat tuh ke tempat surahnya ya. Nih, jadi isi terjemahannya itu ya. QS Yunus 90. Kau harus tahu. Masa berani-beraninya kau nggak baca kitab kau? Jadi apa yang dikatakan tadi tuh? Nih, ya. Dia lah. Kalau kamu nanya ya, kenapa mulutnya disumpel? Ya mana saya tahu, kau tanya Tuhan kau. Mana tahu? Kok kejam kali orang mau bertobat pun dilarang-larangi. Iya kan? Mana? Gimana penatua? Sedap kau rasa? Bang Dosi. Yo, ini simar mata semua ini namanya. Dosi simar mata. Bang Hasimar mata juga simar mata. Uma ya menyala marga mantanku. Simar mata. Nih Bang Haji simar
dulu. Gini dulu kalian dua, ketawa-ketawa. Keluarga besar bun, Masya Allah. Banyak mata. Oh bukan itu. Salam kak. Salam. Ya, jadi gimana? Udah, penatua. Jangan kok Pak Satuan Yesus itu tidak pernah dia bersahadat. Tapi yang bersahadat itu Fir'aun. Makanya kau baca itu surah Yunus 90. Aku sebenarnya malas sekali mau membuka kisah lama yang menegangkan ini ya kan. Fir'aun bertobat nggak mau kalian. Kak Agatha sehari BAB berapa kali? Apa maksud kau nanya aku BAB? Setan dan jin itu semua ya. Tahu aku bang, paham kali aku bang maksud kau itu bang. Alhamdulillah ya Allah. Jadi menurut kalian ya, ini Fir'aun ketika dia bersahadat seperti ini ya di dalam surah Yunus 90, berarti dia nih masuk surga lah ya. Karena kan gini, ini koreksi kalau salah, dan kalau memang mau menjawab boleh naik ke atas ya. Kan katanya gini, setiap orang yang mu'alaf itu dia seperti bayi, ya kan, tidak punya dosa. Berarti Fir'aun masuk surga dong seperti bayi ini. Bersahadat dia. Betul ya? Nggak tahu aku, nanya aku ya. Coba, mungkin ada yang bisa jawab. Kan disumpel bun mulutnya. Kan ada tuh surah Yunus 90. Dia ngaku kok. Sesungguhnya ya tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah bangsa Israel dan aku adalah muslim. Itu kok. Ya, bentuknya ya bunyi tadi, plek tadi gitu. Karena di dalam kok laut merah ya. Yang kita tahu ya, laut yang dibelah Musa itu laut Teberau ya. Laut Teberau apakah sama dengan laut merah? Iya, serius aku nanya ya. Nanya dengan narasi tidak tahu gitu loh. Gak usah ketawa kalian, aku nanya serius itu. Menurut kalian gimana Bang Haji Simarun? Fir'aun mualaf biar bisa, astaga Tuhan ya, seperti suara Fir'aun enggak, itu karena efek disumpel saya, enggak ada yang lain. Fir'aun kan banyak. Fir'aun yang keberapa? Diduga yang ketiga. Fir'aun apa ini? Tuhan kamu. Fir'aun yang sejaman sama Musa lah kok ditanya lagi. Ini kan berhubungan dengan Musa. Kok cari tahu lah sendiri. Masa secara logika pun nggak nyampe kok. Fir'aun yang keberapa ya? Kok cari Fir'aun yang sejaman dengan Musa. Karena Musa itu di zamannya Isa ya. Iya kan? Musa pamannya uncle-nya Isa kan? Ini tahun berapa? Ya kau cari tahu, kau tanya Tuhan kau timelinenya, ya kan? Karena dikatakan Isa putra Maryam binti Imron, saudara Harun, saudara Musa. Aku pun nggak tahu. Nah, suka kalian lah timelinenya. Fir'aun sudah tewas. Mana ada Fir'aun tewas? Fir'aun masuk surga dia. Ada Fir'aun tewas. Siapa yang menewaskan dia? Nggak ada. Sok, mau bertanya apa lagi? Ya, nggak ada. Fir'aun itu nggak tewas. Masuk laut Teberau. Enggak, di dalam kitab mereka tuh dalam kurung itu laut merah. Nah ini aku juga nggak tahu laut merah apakah sama dengan laut Teberau. Belum lagi laut mati ya kan. Alhamdulillah Raja Fir'aun sudah masuk jannah. Oke, karena sudah mualaf. Siap. Sudah benar itu apa? Bukan apa tuh? Oke lah, nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, ya kita end live. Besok lagi kita live, ya kan. Edis TV dikeroyok sama 3 muslim. Edis TV itu terlalu keren. Aman. Edis TV dikeroyok 3 muslim, nggak yakin aku.
Edis kan jago, ya kan? Tapi memang ada satu kekurangannya Edis, ya. Edis ini belum bisa dia menggoyang ART-nya di ranjang istri. Ini kurang keren menurut aku. Edis ini kalau debat dia jago, tapi kalau masalah mengubah anak mantu jadi istri dia nggak jago nih. Bagian yang kayak gini, bagian ranjang-ranjang ini dia nggak kuat deh. Iya, jadi dia tuh hanya di part-part tertentu dia kece, ya kan? Thank you Bunda buat pengajaran malam ini. Izin pamit, siap gitu. Nabi asli tidak menurunkan, udah biarin aja, ya. Nabi asli. Jadi gini ya Bang ya. Ini satu hal yang mau aku kasih tahu ya. Abang jangan pernah mengatakan Nabi asli atau Nabi palsu. Karena bagi mereka kita harus menghormati Nabi mereka, ya. Nabi mereka itu asli, say. Asli dari perspektif mereka dan asli dari Arab itu loh. Maksud saya itu Nabi Israel, bukan dia nggak masuk ya kan Bang Sirotol. Nah itu apa Bang Sirotol? Serahkan pada ahlinya. Yoi. Edis kalau belum jadi kakek Sugiono belum keren. Udah itu dia. Salam semuanya. Ya wes lah ya. Izin pamit ya, gara-gara Bunda udah tepos pantatnya. Terima kasih yang udah hadir, terima kasih yang sudah memberkati ya. Kalau kalian mau memberkati pelayanan Bunda, kalian boleh masuk ke bio. Di situ ada link Saweria atau ada link OVO, kalian boleh ke situ ya. Membantu pelayanan saya ya, lumayan lah bayar-bayar wifi ya kan. Bayar listrik gitu ya kan. Thank you semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat yang Kristen maupun yang non Kristen. Ya semuanya ya, kabur macet. Allah kau dari tadi nggak nanggapi pernyataanku. Tutup mulut kau penatua ya. Ya bayar token supaya tidak bunyi. Thank you semuanya. Tritunggal Maha Kudus memberkati dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang Katolik ya yang sudah berpuasa. Dan untuk teman-teman Kristen yang menyambut puasa minggu depan, semangat ya, lancarkan makan daging babi kau dari sekarang, karena bentar lagi kita mau puasa. Ingat, kalau mau puasa nanti jangan geragas, jangan berisik. Ingat, puasa merendahkan diri, bukan membesarkan suara kamu. Oke, bye semuanya. Tuhan memberkati. Kamu tentang apologetika, kamu jago tentang teologi, kamu jago apapun itu, bahkan orang saleh ya, orang Farisi itu adalah orang-orang saleh. Orang saleh sekalipun ketika dia tidak mengutamakan kasih dari segala-galanya ya, dia itu didebat juga sama Tuhan Yesus. Orang Farisi itu orang-orang saleh. Kalian kira orang yang tidak menegakkan Taurat? Yang menegakkan Taurat itu Farisi itu, imam-imam Farisi itu. Tapi Tuhan Kenapa Tuhan Yesus itu keras terhadap mereka? Ya karena mereka itu tidak mengutamakan kasih kepada Kristus dan kepada sesama. Padahal di dalam hukum Taurat itu tergantung itu hukum yang utama dan yang terutama, kasih Allahmu dan kasih sesamamu. Begitu. Orang saleh itu banyak yang sombong, justru ya Kak Mawar ya. Orang saleh itu rata-rata jatuh ke dalam dosa. Bahkan di dalam Alkitab ya, kesalehanmu itu membinasakan kamu. Kenapa? Karena kamu tidak mengasihi, gitu loh. Untuk apa kamu menjalankan seluruh Taurat tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu sendiri? Ku ketuk pintuku, ku melangkah hanya sendirian, lu ada bagiku. Hai Cici Weni. Ya kan, yang report dah gak saleh somsek pula. Buat apa dosa sampai apa ini? Buat apa doa sampai nungging kalau masih benci sama manusia? Mah keras sekali Bang. Apa itu Bang BLM? Apa lemah, enak. Apa itu? Gak tahu aku. Ya, Bang beras merah tolong ya, jangan terlalu keras Bang. Ya, jangan kamu menghina cara ibadah orang, karena kita belum tentu juga ibadah kita lebih bagus.
gitu kan. Ya, kalau kita mengomentari ibadahnya orang lain, ya, terus kita mengutamakan ibadah kita, nah itu juga adalah suatu kelemahan dalam iman Kristen gitu. Udah nggak usah kita komentarin, yang penting jangan berisik aja. Iya kan? Malas salam nggak dijawab, ya keluar aja bang, aman di sini mah bang. Di sini itu apa ya? Di sini tuh buat yang paham-paham aja, gitu ya. Iya bener lagi, diem lu Leo. Perbedaan ortodok Katolik di mananya sih kak? Di bajunya sayang, di baju sama di isi rekening. Nah itu. Jadi kalau abang mau lihat bedanya, Katolik itu lihat ya, itu rata-rata punya 3 digit. Kalau ortodok itu setengah digit tuh nggak ada bang. Terus ya kalau masalah di bajunya orang ortodok tuh ya gitulah bang, ada yang ada aja bang. Kalau nggak sampai sobek nggak diganti bang. Tapi kalau orang-orang Katolik itu kan kaya itu aja bang bedanya. Aku melangkah hanya sendirian. Gak usah ketawa Kak Ine, karena ini fakta ya, fakta banget gitu. Makanya kamu kalau lihat ya ke gereja ortodoks ya, imamnya bajunya itu bisa puluhan tahun yang sama. Loh kalau kalian kan lain, jas hari ini jas yang itu, jas yang bagus, jas yang ini gitu kan. Kakak bisa aja sama aja kok, beda lah bang, beda harga ya beda lah. Bang ini, Bang Agas Tattoo tuh jangan kayak gitu bang, beda bang, udahlah. Ya, yang intinya kacamata. Salam Bang Siok, salam. Aku mau jadi anggota gereja ortodok, gimana caranya bun? Ke gereja lah, masa lu di TikTok? Ini banyak banget yang nanya gitu ya. Ya, Kak, aku kalau mau masuk Kristen, mau masuk ortodok, ke gereja. Lu kalau ke masjid ya jadinya Muslim. Ya iyalah, lu gimana sih? Ya nggak mawar. Iya, tapi sebelum pakai jubah, pakai jas pun enggak juga, masalahnya nggak ada. Gitu ya, nggak tahu alamatnya. Google bang, di area mana kamu, nanti kamu cari parokinya. Ya, tapi dipastikan ya Bang Junaidi, jangan ke tempat ibadah yang lain ya, kalau bisa ya ke gereja. Kakak ini orang nanya serius juga loh, aku serius ya. Kalau gimana caranya mau masuk Kristen Ortodok ya ke gerejanya lah. Terus masa kok mau kemana, ke kuburan nih? Nggak mungkin. Google aja bang, area mana gereja Ortodoks Indonesia di daerah kamu, kota misalnya kota Bandung, nah itu nanti dapat itu. Iyalah kakak, gimana kakak kalau mau masuk Kristen ya ke gereja, karena Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita itu semua melalui gerejanya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mendirikan gereja, bukan mendirikan perpustakaan, bukan mendirikan vihara ya. Matius 16 ayat 18 begitu. Banyak juga, ada juga yang komen gitu, Kak aku mau jadi Kristen, gimana caranya? Datang ke gereja sayang, jangan di TikTok. Jadi kalau ada orang mau masuk Kristen terus dia masuk ke live-nya orang Kristen, itu bukan niat, itu namanya ya, itu namanya mau pansos. Iyalah betul, bukan di TikTok lah. Di TikTok tuh nggak ada baptisan di TikTok. Nggak ada berubah jadi ini ganti agama di TikTok. Kalau ada orang ganti agama di TikTok, aku lain cerita lagi tuh. Berarti semudah itu, ya kan? Ngucapin apa gitu kata-kata, terus tiba-tiba kau jadi pindah agama. Apakah semudah itu? Baptis online nggak ada ya Bang V? Mana ada orang baptis online? Terus airnya gimana? Gitu, dicudahin. Nggak ada. Aduh, gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau masuk Kristen yang dari sebelah, ke gereja, datang ke gereja ya. Jangan kau nyanyi di TikTok supaya dapat apa. Ini udah banyak yang tertipu soalnya, ya kan Maimunah. Konsep AB Anjas.
Ya, itu namanya pansos. Halo Kay, halo juga. Romo Daniel masih di Serpong kah, kakak, atau di Solo? Romo dari dulu di Bogor. Ya, episkop itu dari dulu padepokannya itu di Bogor, nggak pernah di Serpong. Jadi yang di Bogor itu Romo Yakobus gitu. Salam Bun, salam. Jangan lupa ya Maimunah ini ya. Apa ini? Sinto, apa itu Sinto? Oke lah ya, teman-teman, aku izin end live dulu, nanti kita live lagi ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Ada acara nih. Kau itu Centong yang sempat menyatu kasus tante anjay. Demi merasakan empuknya tante-tante. Ya, Sinyan Kwaile juga, kakak Davin beri ya, nggak usah lewat aja, sekelebat aja itu. Ya gara-gara namanya itu Centong gitu.